Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tensi TV ya, dimanapun berada. Jadi hari ini kita ada suatu wawancara eksklusif ya bersama Bapak Kepala Desa Tanjung Baru, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Bapak siapa? Bapak Rusyadi. Bapak Rusyadi gitu ya. Oke, kedatangan kita ke sini Pak Kades gitu kan. Perkenalkan dulu sebelumnya, saya Hadi Pak, kebetulan saya dari media Tensi News TV gitu ya. Kebetulan kita memang bidang di televisi gitu Pak. Ini Pak, ada yang ingin saya tanyakan gitu loh. Ada sesuatu hal yang menarik gitu kan Pak Kades ya. Iyalah. Tadi kebetulan kita menghadiri kegiatan musrembang ya di kantor camat Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, hal yang menarik itu gini loh Pak Kades. Setelah Pak Kades menyampaikan beberapa kalimat gitu kan, yang Bapak sampaikan di forum tadi gitu kan. Nah, hal yang menarik di mana? Yang menarik ada setelah sampai itu Bapak langsung balik kanan. Gimana itu ceritanya Pak Kades gitu kan? Itu kan menarik gitu loh. Gitu ya. Gimana itu Pak Kades ceritanya? Jadi ini kan ceritanya, ya kita ini kan namanya kepala desa, pasti ada pertanggungjawaban dengan masyarakat. Iya. Pertama, kita setiap tahun diadakan musdus. Musdus itu musyawarah dusun. Musyawarah dusun gitu Pak ya. Nah, jadi dituntut seluruh kampung itu mengajukan usulan. Setelah musdus dibawa ke musrembang desa, musdes. Di musdes ini masyarakat itu kadang-kadang bertengkar, mengajukan usulan ini itu. Ketika musdes di kantor desa ya, Pak ya. Okay. Jadi kita punya tanggung jawab, kadang-kadang kita selaku kepala desa menghadapi masyarakat yang pengusulan ini itu sangat keras. Jadi intinya tadi ada sesuatu rasa kekecewaan yang besar gitu kan. Sedangkan kepala desa ini adalah tadi ujung tombak di desa langsung. Jadi kami selaku kepala desa, namanya hasil musyawarah desa itu dibawa ke kecamatan. Nah, setelah sekian tahun diajukan kesepakatan masyarakat dari kampung 102 yang memang prioritas, terus tidak adil, disitulah ya rasa kecewa kami selaku kepala desa. Seakan-akan kami tidak bisa menyampaikan aspirasi masyarakat. Tombak di desa langsung dengan masyarakat di desa gitu kan. Jadi kami pun kepala desa dengan masyarakat itu mencari memang prioritas, memang yang dibutuhkan di mana. Oh ini. Nah, yang ini yang kami perjuangkan terus. Ternyata sekian tahun, berapa tahun itu tidak pernah dikabulkan. Salah satu contohnya Pak yang diperjuangkan yang memang benar-benar menjadi suatu prioritas. Nah, ini kan ini jalan desa, jalan desa Tanjung Baru menuju Desa Pangkul. Karena pertanian desa Tanjung Baru banyak arah sana. Ke desa Pangkul. Pangkul. Berarti yang perbatasan antara Kabupaten Muara Enim dengan Kota Pabumuli. Nah, di situ kami rasa kasihan, masyarakat pun kadang-kadang mengajukan, ayo Pak Kades, utamakan yang ini dulu, utamakan yang ini. Ini ya namanya pertanian daerah itu terlalu banyak, jadi memang dibutuhkan jalan. Nah, aku selaku kepala desa malu dengan masyarakat karena belum berhasil. Nah, di situ rasa kecewa aku setelah menyampaikan ini, muter balik. Muter balik kanan ya, karena rasa kekecewaan itu. Itu kan kami bersama rekan-rekan dari media gitu kan. Lu ada apa gitu? Jadi sesuatu tanya-tanya yang besar gitu kan. Bahkan tadi kita lihat ada salah satu kepala desa juga. Setelah Pak Kades Tanjung Baru ini melakukan balik kanan, ada juga setelah menyampaikan gitu kan aspirasinya kepada baik itu kepada DPRD Kabupaten Muara Enim yang hadir gitu kan, dan juga pemerintah lah gitu kan, pemerintah Kabupaten Muara Enim dan juga kecamatan gitu kan. Dia kayaknya merasa suatu kekecewaan juga gitu. Akhirnya dia balik kanan juga gitu kan. Bukan hanya kepala desa Tanjung Baru sendiri gitu kan. Nah, ini sedikit Pak Kades. Yang diperjuangkan ini contoh nih jalan gitu kan, yang jalan perbatasan gitu kan, yang ada dari desa Tanjung Baru ke desa Pangkul gitu kan. Sedangkan desa Pangkul ini kan sudah wilayah yang lain dengan Kota Pabumuli. Tanjung Baru ini desa ini kan Tanjung Baru ini Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, berarti kan beda wilayah gitu kan. Nah, itu sudah berapa tahun itu Pak diperjuangkan itu gitu loh? Kalau diperjuangkan itu dari tahun 2020. Sampai sekarang belum terrealisasi sama sekali. Makanya kami kecewa. Sedangkan yang dituntut masyarakat, kalau prioritas bukan itu, Oh gitu. Jalan kan itu ada jembatan juga.
Nah, cuman yang utama itu yang utamakan karena memang banyak dibutuhkan masyarakat Tanjung Baru jalan itu. Nah, itu untuk hasil pertanian itu gimana, Pak? Jadi mereka untuk bawa hasil pertanian termasuk susah gitu ya? Nah, benar, susah, apalagi musim penghujan, kan kasihan kadang-kadang dengan mereka. Nah, intinya kalau memang sudah dibangun hasil pertanian itu kan mungkin enak. Bisa kita angkut hasil pertanian, terus bisa jual kayu, itu kan bisa mobil masuk. Untuk kita kembali ke dunia pendidikan dulu, Pak. Itu menyangkut juga. Sedangkan masyarakat ini kan yang punya anak-anak gitu kan untuk menempuh sekolah kayak di Pangkulikan lebih dekat itu kan ada MAN gitu kan, ada juga MTS gitu kan. Nah, itu gimana, Pak? Mereka untuk menempuh di situ yang kasihan. Jadi kalau jalan itu memang bagus, pendidikan di sini kan enak. Sekolahnya ke Pangkul itu palingan 5 kilometer gitu ya. 5 kilometer bisa terjangkau. Kalau sekarang mutar dari Prabu Muli. Nah, di situ kasihan. Sudah memakan waktu yang lama, dan juga dengan kondisi BBM juga sudah banyak gitu ya. Makanya saya tekankan, makanya kami memang masyarakat Tanjung Baru prioritas di situ. Jadi keuntungan dari pertanian pendidikan. Karena di Pangkul Prabu Muli kan dekat. Sedangkan di sana ada MTS, ada MAN. Itu kalau ditempuh andaikan gitu Pak Kades gitu, andaikan saja gitu kan. Kita ini kan didengarkan oleh pemerintah dan memang direalisasikan nantinya di tahun 2005 ini gitu loh. Itu kira-kira berapa menit yang dibutuhkan untuk menempuh dari desa Tanjung Baru ini ke desa Pangkul gitu loh Pak Kades? Kalau memang jalan bagus gitu terrealisasi gitu kan. Paling kan 15 menit bisa tempuh. 20 menit bisa paling lama. Paling lama gitu ya. Karena di desa Pangkul itu sendiri sudah dibangun gitu ya. Nah, yang malu ini sekarang ini Muara ini jalan jelek, Prabu Muli jalannya bagus. Jadi seakan-akan memang beda Prabu Muli sama Muara ini. Seharusnya kalau kita, makanya aku malu dengan rekan-rekan di Pangkul, dengan warga di sini, karena jalan itu sampai sekarang belum terbangun. Sedangkan manfaat di situ sangat besar. Pendidikan ada, pertanian ada di situ. Apalagi kan nantinya kan ada suatu prioritas loh di desa Pangkul. Mohon maaf ini Pak Kades ya. Nantinya kan kalau bisa kan hasil pertanian itu terutama hasil buah gitu kan. Buah-buah itu akan dikumpulkan nantinya di desa Pangkul. Harapan kan nanti ya siapa tahu kan masyarakat desa Tanjung Baru ini bisa juga hasil buahnya bisa juga dijual ke sana gitu kan, lebih enak gitu kan kalau pemerintah mendengarkan ini gitu loh. Gitu Pak Kades. Nah, terus lagi harapannya Pak Kades baik ke pemerintah Kabupaten Muara Enim, DPRD maupun sampai ke tingkat nasional, ke tingkat RI gitu loh. Itu gimana Pak Kades? Kalau harapannya ya namanya kepala desa itu tulang punggung kan, tulang punggung dari masyarakat. Jadi setiap aspirasi masyarakat itu kita yang bawa. Muslimbang. Jadi harapan kami selaku pemerintah, ya dana kecamatan itu kan ada berapa miliar, ada puluhan miliar. Seharusnya mereka dengarkan setiap prioritas kepala desa itu dibangun dengan dana yang ada itu, dana kecamatan itu, ya mungkin kecamatan lama nyampe 30 miliar kan tahun ini. Nah itu dibagi. Jangan hanya diprioritaskan desa tertentu saja. Di sini yang bikin kecewa kami. Jadi harapan kami yang terutama kepada pemerintah kabupaten, ayo bangun yang kira-kira yang memang dibutuhkan masyarakat. Terutama kami selaku masyarakat Tanjung Baru dan saya selaku kepala desa sangat mengharapkan untuk dibangun di sana. Karena keuntungan bagi masyarakat kami pertama pertanian, ya insya Allah berjalan baik, terus pendidikan. Kan pendidikan perlu karena generasi penerus kita bangsa dengan anak-anak didikan ini. Siapa lagi kan, apalagi kan dengan majunya suatu desa seolah negara ikut maju gitu kan, karena desa ini merupakan suatu penunjang gitu kan, penunjang suatu negara gitu kan. Balik ke perbatasan yang menjadi prioritas pemerintah desa. Di situ kan ada sungai sepertinya kan, dan ada jalan setapak gitu kan. Apakah itu bisa memungkinkan untuk kendaraan roda 4 melewati yang tujuan ke desa, dari desa Kemang dari desa Tanjung Baru ke desa Pangkul gitu loh? Itu tidak mungkin, makanya kami minta bangun. Begitu. Jadi kalau memang sudah dibangun oleh pemerintah, makanya di situ terus saya kejar prioritas karena memang kalau bisa mobil bisa masuk. Jadi setelah itu
hasil produksi pertanian bisa diangkut melalui mobil kan. Jadi mereka tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya lagi. Karena hasil pertanian daerah sana paling besar. Oke, terima kasih Pak Kades ya, teman-teman rekan-rekan media ya, rekan-rekan media, terima kasih juga atas waktunya. Kita akan langsung eksekusi ya, eksekusi apa yang disampaikan oleh pemerintah Desa Tanjung Baru, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Jalan yang menuju jembatan menuju Desa Pangkul itu. Iya. Jadi ini yang dibangun oleh pemerintah desa, ini pemerintah kabupaten, cuma tahun 2010 kalau 2010 gitu ya. Jadi ini hanya dimuati untuk satu mobil gitu ya. satu mobil. Kalau untuk ke selanjutnya gitu Pak Kades? Kali ini jalan Desa di Pangkul itu yang memang prioritas kategori. Oh, yang jadi prioritas gitu ya. Itu jadi jarak tadi masih sekitar 3 kilo. 3 kilo untuk menuju Desa Pangkul gitu ya. Nah, cuman jembatan ini selesai utama itu kan. Oke, sahabat NCTV ya, hari ini kita bersama Kepala Desa Tanjung Baru, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, langsung mengeksekusi gitu kan bagaimana keadaan jalan perbatasan ya antara Desa Tanjung Baru menuju ke Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Boyolali. Desa Pangkul, Kecamatan Cambai gitu kan. Nah inilah dalam kondisi gimana gitu kan. Sepertinya mobil saja tidak bisa melewati jalan ini karena yang pertama ini dahulu mungkin dibangun bukan buat jalan mobil Pak Kades ya. Memang cuma hanya buat motor ya, kendaraan roda 2 gitu ya. Jadi ketika mobil akan melewati sepertinya untuk mengangkut ya hasil bumi sangat susah sekali gitu ya. Jadi mau sekali lagi sahabat NCTV dan juga pemerintah ya di Kabupaten Muara Enim, di provinsi. Inilah kondisi jalan Desa Tanjung Baru menuju Desa Pangkul. Di sana rusak total. Kelihatan warga ada yang nyampak cak itu nah. Kelihatan itu. Kondisinya Pak Kades ya. Kondisi parah. Jadi untuk hasil pertanian tadi masyarakat dari sini. Iya. Jadi apalagi ini yang menjadi prioritas sekali lagi Pak Kades ya. Itu yang memang kami ini. Oh gitu. Nah itu jadi keluhan sekali lagi Pak Kades, bagaimana itu keluhan masyarakat kepada pemerintah desa gitu loh. Nah kalau keluhan masyarakat sangat banyak sih, terutama tentang jalan Desa Tanjung Baru Desa Pangkul. Karena ya kita tahu ini hasil produksi terlalu banyak dari sini. Jadi keluhan mereka itu dengan jalan jelek rusak kayak gini, ya otomatis keluhan masyarakat memang membutuhkan untuk pembangunan jalan. Untuk pembangunan jalan ini Pak Kades. Nah tadi Pak Kades, ini kan sudah sepertinya sudah ada yang dicor loh Pak Kades. Sudah pernah dibantu itu menggunakan. Ini menggunakan dana ADD. ADD? Iya. DD ya. Dana desa. Dana desa karena sangat miris, jadi kucor lah ini tempat jelajah ini masih. Dana desa tahun berapa ini Pak Kades? Kalau tidak salah dana desa ini tahun 2015-16 lah. 2016. Ini untuk lebar jalan loh gitu Pak Kades. Kalau lebar jalan ini hampir 6 meter. Hampir 6 meter ya sudah dihibahkan oleh masyarakat. Sudah. Kades tuh sekali lagi kepada pemerintah gitu Pak Kades. Gimana Pak Kades mengenai jalan ini? Warga masyarakat baru harapannya jalan cepat dibangun, kita kelihatan kondisi jalannya, otomatis keluhan masyarakat sangat mendesak jalan ini. Jadi harapan sekali lagi kepada pemerintah Pemkab Muara Enim, baik provinsi pusat, harapan kami mohon dibangun. Swadaya masyarakat. Gotong royong menimbun
Menggunakan alat berat? Cangkul. Oh, cangkul. Oh, tidak menggunakan alat berat. Oke. Nah, jalan ini tiap hari rusak, bahkan warga pun mau lewat susah. Nah, makanya aku bangun dengan dana desa di tahun 2015. Lebar 2 meter, panjang 300 meter. Nah, sedangkan tanah hibah jalan ini 5 meter lebih, 5 meter yang bisa dibangun untuk jalan negeri Sepang.